apa di tahun ajaran baru. Siapa tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi yang penting kita kerjasamanya. Jadi, Shinken juga online tetap pengen menjadi mitra untuk anak-anak dan orang tua. Oke, jadi kita hari ini belajar bersama. Hai, hari ini ada narasumbernya Bu Rahel. Kita belajar bersama dari Bu Rahel juga. Hai, terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Suzuki-san untuk kata sambutannya yang telah diberikan. Dan tibalah Ayah dan juga Bunda, sekarang kita masuk ke acara inti. Tema webinar kali ini adalah mengelola emosi orang tua dalam menghadapi anak di masa online learning dengan pembicara Ibu Rahel Kalista FD Hersa MPSI Psikolog, dan sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Ibu Rahel Kalista merupakan lulusan S1 Psikolog dari Universitas Maranatha Bandung dan mengambil profesi psikolog di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang, Rumah Sakit Bella Bekasi, dan Klinik Setia Medika. Dan sebelum saya mengundang Ibu Rahel, saya juga mau sampaikan nih kepada Ayah dan juga Bunda, nanti kita akan ada door prize ya Ayah dan juga Bunda untuk 3 penanya terbaik lewat chat dan akan diumumkan di akhir acara nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune gitu kan, stay tune sampai nanti akhir acara. Dan tanpa berlama-lama, saya akan undang Ibu Rahel Kalista untuk memberikan materinya. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi Parents Shinken, Ayah dan Bunda. Senang ya hari ini kita bisa bertemu di walaupun secara virtual seperti ini, tetap kita bisa bertemu sapa gitu, mendengarkan materi atau yang lainnya di sini sambil kita tahu lebih banyak tentang Shinken juga, tahu lebih banyak fenomena-fenomena apa yang ada di luaran ya, bukan hanya di rumah karena kita kebanyakan sekarang di rumah. Jadi mungkin informasi-informasi tentang hal-hal yang ada di luar kadang kita tidak dapat gitu ya secara utuh. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut webinar atau mendengarkan materi bukan hanya di sini tapi webinar-webinar lain juga, nanti juga akan diadakan Shinken juga ya webinar seperti ini, mudah-mudahan bagus jadi tambah ilmu, tambah pengetahuan juga apa yang kita hadapi untuk anak-anak di rumah, itu fokusnya. Nah, tanpa berlama-lama saya akan mulai pembawaan materi hari ini ya, parents. Coba saya share dulu. Oke, parents, sudah terlihat? Sivana, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ibu, sudah. Oke, baik. Suara saya cukup terdengar jelas? Cukup. Oke, terima kasih, Pak. Oke, parents, sambil kita dengerin materi, ini materinya materi ringan, mengelola emosi orang tua gitu. Walaupun emosi, tapi kita bawa supaya enjoy ya, jadi nggak emosian dalam tanda kutip gitu, enggak. Kita tetap bawa dengan fun, karena pengennya kita auranya sekarang aura fun gitu, aura yang yang menyenangkan. Begitu juga dengan anak, ketika dia senang maka akan mudah menyerap segala macam ilmu-ilmu positif dari apa yang didengarnya, yang dilihatnya. Nah, kita juga coba untuk meresapi, membayangkan jadi anak-anak dulu. Ketika kita fun, kita akan mudah menyerap energi positif, ilmu-ilmu positif yang ada di hadapan kita dan juga kita dengar. Nah, sambil saya mendengarkan menerangkan atau share ya, kita sharing aja, sambil saya sharing materi, parents boleh sambil chat pertanyaannya, jadi jalan aja, nanti pada saat sesi tanya jawab nanti akan difasilitasi pertanyaannya. Oke, jadi supaya nggak lupa gitu mau nanya apa. Oke, kita mulai. Judul materi hari ini mengelola emosi orang tua. Maaf, ada feedback suara saya kah? Di sini ada feedback suara? Enggak ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Aman, Mbak Rahel.
Sip. Soalnya ada feedback suara, takutnya mengganggu. Oke, baik. Materi kita hari ini berjudul mengelola emosi orang tua dalam menghadapi anak di masa online learning, gitu. Nah, judul ini sangat fenomenal ya di saat online learning karena menurut pengalaman dari konseling saya gitu di tempat praktek, memang situasi online learning ini yang tadinya adalah situasi shock ya yang dihadapi oleh anak dan juga orang tua, bisa menimbulkan ketidakseimbangan di dalam diri orang tua dan juga anak yang tadinya kita sudah terbiasa hidup secara teratur ya, bangun pagi ke sekolah atau berangkat kerja, tiba-tiba ada pandemik, itu keadaan shock namanya. Nah, sehingga keadaan shock itu mengganggu keseimbangan. Saya harusnya berangkat, tapi kok di rumah kayak nggak ada kerjaan, tapi kok jadi banyak kerjaan. Nah, seperti itu. Jadi, kembali harus menyusun dengan baik hal-hal apa yang kita hadapi setiap harinya. Karena ini adalah suatu hal yang cepat kalau shock itu. Jadi, kita harus, yang tadinya berantakan harus teratur, terurut gitu. Nah, kadang situasi shock itu memang secara psikologis akan menimbulkan banyak emosi, baik emosi marah, emosi sedih, emosi apatis ya, cuek gitu, seperti tidak ada apa-apa. Nah, ini yang harus keterampilan yang harus kita miliki sebagai orang tua pada khususnya sebelum memberikan keterampilan ini kepada anak adalah mengelola emosi tersebut sehingga anak juga bisa kalau bahasa Indonesia tuh ketepaan ketularan gitu ya, ketularan cara orang tua dalam menghadapi setiap situasi. Ketika orang tuanya sabar, ketika orang tuanya tenang, maka anak melihat it's okay gitu. Ini ada sesuatu masalah tapi it's okay gitu. Saya akan menghadapinya perlahan-lahan. Seperti itu yang paling tidak yang bisa saya gambarkan. Kenapa sih tema ini jadi mungkin banyak diangkat di masa online learning ini? Oke, selanjutnya. Nah, kita melihat tema yang seperti itu banyak sekali persoalan di di sekitar kita ya. Nah, saya ingin tahu apa persoalan-persoalan yang seringkali timbul di saat-saat masa online learning antara orang tua dan anak. Misalnya kalau di parents di Shinken mengalami nggak masa sulit untuk menyesuaikan jadwal antara jadwal kerja orang tua dan sekolah anak gitu. Ada nggak persoalan-persoalan seperti itu? Nah, jika ada seperti ini boleh ya di chat gitu biar saya juga bisa kita sambil interaktif aja nanti ketika Q&A. Kita bisa review kembali persoalan-persoalan yang ada di parent Shinken. Nah, ini bisa juga jadi pertanyaan. Nah, biasanya yang saya temukan di tempat praktek persoalan-persoalan yang sering terjadi ini tentang gadget gitu persoalannya. Jadi, sebelum pandemik orang tua sangat disarankan untuk membatasi gadget anak dengan asumsi untuk menjaga kesehatan gitu ya, untuk menjaga fokus dan konsentrasi supaya dia tidak terjerat pikirnya, mindnya gitu terhadap kegiatan online, kegiatan gadget gitu. Nah, sekarang ada online learning. Nah, di online learning ini mau nggak mau anak malahan disuruh gadget gitu. Nah, ini kan persoalan loh. Saya tadinya melarang anak gadget, sekarang saya juga harus bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan di gadget gitu. Yang tadinya mungkin saya gagap ya, kayak saya juga termasuk yang gaptek di awal-awal. Aduh, biasanya datang gitu ya, tatap muka, ini harus webinar seperti ini, apa sangat gagap. Nah, tapi dipaksa harus gitu. Nah, demikian juga anak ketika dipaksa dia mengalami kesulitan yang biasanya tadi di sekolah bisa colek-colek temennya, ini udah nggak bisa, kanan kiri udah tembok misalnya, kanan kiri misalnya TV gitu, banyak sekali gangguannya. Selain itu juga mungkin jadi sulit untuk
konsentrasi karena kanan kirinya tembok dan kanan kirinya TV ya. Jadi ngelihat pelajaran di situ ada TV-nya lah gitu. Jadi akan sulit bagi anak. Begitu juga dengan kita pas kita lagi mau kerja, ngelihat anak kok sekolahnya malah bengong ya gitu, malah cerita-cerita atau malah dia ngelihat TV ya, nggak fokus kerjanya dan lain-lain. Jadi persoalan-persoalan yang seringkali timbul yang saya suka ketahui dari parents juga seperti itu yang terjadi, masalah penyesuaian jadwal, terus masalah akhirnya bagaimana saya bisa sabar gitu, terus masalah juga tentang bagaimana mengetahui kalau saya merasa anak saya benar-benar belajar gitu. Jadi kayak mispersepsi gitu ya, negative thinking sama anak. Setiap anaknya megang handphone di depan laptop, ya kamu tadi main game ya gitu. Jadi parno gitu sama anaknya, ini anak saya benar-benar belajar apa enggak ya. Nah, masalah-masalah itu sering sekali timbul. Jadi akhirnya membuat anak sendiri jadi kehilangan rasa percaya diri karena selalu disangka buruk gitu oleh orang tua. Jadi enggak kok, aku nggak megang apa-apa, aku nggak main kok. Tadi mama lihat kamu lagi megang handphone, kamu main ya, bener ya, bener ya. Jadi ada tekanan-tekanan itu akhirnya menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di masa online learning ini antara orang tua dan anak. Nah, kita awali dengan pertanyaan. Kalau begitu, banyaknya persoalan yang dialami oleh orang tua dan anak pada saat masa-masa online learning ini menimbulkan emosi, dan pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa mengelola emosi itu penting bagi orang tua gitu. Jadi dengan keadaan atau persoalan-persoalan yang ada yang menimbulkan banyaknya negative thinking, terus meningkatkan level stres ya, terus adanya emosi dan lain-lain. Kenapa sih emosi menjadi penting untuk dikelola? Padahal dulu kita rasa ya udahlah kelola aja emosinya bisa gitu. Nah, kenapa sekarang kita jadi ada kepentingan lain belajar mengelola emosi gitu, mengetahui mengelola emosi. Bagaimana sih sebenarnya dinamika mengelola emosi itu gitu, yang dulunya nggak kepikiran, artinya dianggap biasa, jadi kelola aja emosinya dengan kata apa biasanya? Sabar, sabar gitu ya. Biasanya ya kalau kita mau namanya kelola emosi itu berarti sabar, sabar gitu. Nah, sabar kan dipendam. Ya. Sabarnya ini di rumah gitu ya. Nggak bisa hang out, nggak ada yang kegiatan yang pendamping yang bisa menyalurkan emosi. Akhirnya terpecah semuanya, luber kemana-mana. Nah, oleh karena itu kita akan menjawab mengapa mengelola emosi penting bagi orang tua. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar sabar, tapi apa tujuannya? Untuk apa? Gitu. Nah, sehingga kita sebagai orang tua bisa juga menyalurkan efek atau aura positif kepada anak dalam hal pengajaran pengelolaan emosi, bukan hanya sabar tadi. Oke, tapi ini jawabannya nanti dulu. Kita akan menjelajah dulu. Apa sih emosi itu gitu sebenarnya, mulai dari situ. Terus apa yang terjadi kalau emosi saya meluap-luap? Seperti itu. Nah, kita akan melihat suatu tayangan dulu ya, gambaran tentang emosi. Oke. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah. Sip. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean
fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need. Nah, parents, sebelum kita ke slide selanjutnya, di sini tadi ada gambaran tentang animasi, tentang emosi. Nah, parents kalau dilihat dari apa yang tadi parents lihat, mungkin terhenyuh ya, bagaimana masih unmute ya, sorry lupa nih aku. Baik parents, mohon maaf tadi saya masih unmute. Tadi parents sudah melihat animasi tentang emosi. Nah, pada saat melihat, apa yang parents perhatikan dari animasi tersebut? Gitu. Nanti bisa juga di chat. Apakah ada kalanya itu terjadi di rumah parents masing-masing gitu, ayah bunda masing-masing. Ketika kita marah, kita melakukan suatu perilaku sampai ke perilaku yang di luar kendali kita. Dan pada akhirnya kan tadi menumpuk ya emosi tersebut, dari mulai yang ibunya salah, menyiram tidak sengaja, siram air panas,
lalu pulang kerja melihat anaknya coret-coret meja, sampai akhirnya dia mau menonton hobinya nonton TV, anaknya lewat gitu bermain di depannya, itu tertumpuk. Nah, ketika tadi kita bilang sabar, sabarnya itu artinya ada di kognisi kita, tapi tidak sampai di hati, jadi tidak selaras antara pikiran dan perasaan. Akhirnya tertumpuk, bukan terurai, ditumpuk. Nah, pada saat yang tidak bisa kita kendalikan, maka refleks itu muncul menggerakkan tubuh kita dengan cara tadi sang ayah di animasinya ini bukan kepada ayah aja ya, saya juga punya konseling itu juga ibu juga pernah melakukan hal ini gitu. Jadi megang botol tadi di animasi ini dilempar ke anaknya. Kita nggak tahu seberapa besar kekuatan kita pada saat melempar karena emosi yang ada dalam hati kita gitu. Demikian juga ibu juga bisa misalnya mukul pakai sapu, kita nggak pernah tahu seberapa besar kekuatan kita ketika emosi itu ada di dalam hati kita, perasaan kita, karena nggak pernah bisa kita lihat besarnya emosi tersebut gitu. Jadi akan bisa mencelakakan gitu, dan perbuatan mencelakakan tersebut bisa menyebabkan sakit hati dan bisa juga sakit hati kepada anak atau kepada orang yang kita sakiti atau kepada kita sendiri, kita terluka gitu, merasa bersalah. Nah, itu keduanya akan merasa sakit hati. Nah, itulah gambaran emosi yang tidak bisa kita lihat sehari-hari seberapa besar sudah kita tanamkan di dalam perasaan kita gitu. Mungkin saja akan terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu bagaimana dinamikanya di dalam diri kita supaya kita bisa benar-benar mengelola emosi, bukan hanya sekedar merepress, menahan, tapi mengurai gitu, sehingga benar-benar ketika kita bilang oke nak, itu benar-benar oke nak tanpa ada belakang gitu ya. Jadi itu bagaimana mengurai. Nah, kita kembali lagi sekarang, itu emosi secara keseluruhan. Kita kembali lagi ke saat ini, ke situasi sini kini kita. Itu psikologi suka bilang sini kini. Jadi kita harus sadar lagi balik. Ketika melihat webinar seperti ini, banyak narasumber yang menyajikan tentang emosi, kita harus kembali lagi ke situasi sini kini kita, keadaan terkini dan di sini. Gitu, di mana kita berada di rumah masing-masing. Ada apa gitu? Judulnya tadi tentang online learning, maka oleh karena itu kita tentang online learning ya sebentar. Saya share screen lagi ya. Tampaknya tadi agak terhambat. Lanjutannya sebentar. Ini kayaknya agak lama. Saya gerak gak di sana? Takutnya freezing. Gerak kok Ibu. Gerak ya? Sebentar ya parents, maaf. Ini kadang-kala ya kalau webinar kayak begini ada gitu pada saat eksekusi ada yang masalah sinyal, masalah apa gitu ya. Minta Windows Media Player-nya aku tutup dulu. Baik, sambil menunggu untuk Ayah dan Bunda juga
saya ingatkan kembali untuk jangan lupa ya memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya harus yang menarik nih, benar ya Bu? Karena nanti kita akan ada 3 pemenang door prize senilai Rp100.000 yang akan dikirimkan ke e-wallet ayah dan juga bunda. Sip, oke, terima kasih. Ini udah ada nih pertanyaannya, tadi saya sempat mau ngeliat chat, tapi ternyata pas ngeliat chat mati videonya, jadi nggak jadi. Jadi ya sudah, kita lanjut aja ya, nanti kita lanjut lagi dengan Q&A. Sip, nah sekarang sini-kini kita apa? Kita balik lagi tadi, switch on. Nah, muter lagi kita ke online learning. Nah, online learning ini yang kita hadapi sekarang, pembelajaran online bagi anak-anak gitu, bukan hanya bagi anak-anak online learning kalau orang tua work from home gitu ya. Nah, kita fokusnya ke online learning. Nah, online learning ini bisa mengakibatkan emosi seperti apa aja ya gitu. Tadinya online learning di hadapan kita, di hadapan anak itu ada handphone, ada laptop, kanan kirinya meja ada buku, ada alat tulis, tapi di selain pihak ada handphone juga gitu ya. Jadi itu yang suka terjadi di keadaan terkini kita saat ini. Selain laptop ada juga handphone gitu di samping anak. Apa yang dilakukan anak saat dia memegang handphone? Biasanya pikiran kita, aduh nikmat banget sih ngeliat handphone gitu ya. Ada permainan di situ, bisa ngeliat game online atau chatting sama teman-temannya gitu ya. Bukan chattingnya kan dilarang tuh di laptop. Nah, chatnya itu di grupnya mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Lalu suka apa? Main anak-anak saat ini. Roblox ya. Gitu, termasuk juga anak saya itu Roblox. Nah, tapi kita akan ketahuin bagaimana caranya supaya permainan atau kegiatan anak supaya tidak terlalu meluapkan emosi kita dengan cara mengelola emosi. Nah, ada apa lagi? Oh, anak langsung bisa untuk tiap kali main juga belajar. Main, belajar. Apa yang terjadi pada orang tua ketika melihat anaknya kalau istirahat main, tapi nanti belajar pas nunggu teman-temannya ya, kadang-kadang online learning seperti itu. Jadi anaknya sudah selesai mengerjakan, tunggu giliran dia main HP gitu. Nih di HP saya lihat lagi. Apa yang terjadi? Apakah anak saya bisa konsentrasi ya, Bu? Apakah anak saya ngerti ya sama pelajarannya, kok bisa sambil main HP, sambil ngedengerin gitu? Apa yang terjadi? Terus kadang-kadang saya melihat anak saya tuh fokusnya lebih ke HP. Gurunya sih ngomong terus, tapi dia di sebelah kanannya HP-nya, dia ngelihatnya ke HP aja gitu. Gurunya sih mute, nggak di unmute ya. Ada juga anak yang di mute gurunya, kelihatan mukanya doang tapi padahal di mute gitu. Nah, ini gurunya ngomong kedengaran tapi ngelihatnya ke HP terus, fokus gitu, kayak terjerat pikirannya sama HP. Nah, akhirnya udah HP-nya disimpan gitu. Oke, HP-nya disimpan, mamanya mau kerja nih, papanya mau kerja. Nggak ada kegiatan kan, anaknya bingung. Akhirnya nyantol di bapaknya, nyantol di mamanya. Ma, ini gimana? Aduh, tunggu, mama mau kerja. Tapi HP-nya lagi disita ya. Udah kasih aja lagi gitu. Jadi siklus itu terus gitu, seperti itu. Ketika anak mamanya mau kerja, HP-nya disita, anaknya nggak punya kegiatan lain, kegiatan pendamping lain yang akhirnya menggangguin mama papanya. Mama papanya akhirnya bingung mau apa. Kadang-kadang gitu, atau gimana? Jangan ganggu dulu, mama lagi kerja, sebentar aja. 2 menit atau 3 menit. Nah, suka ada webinar ya, kasih waktu. Kita kasih waktu, nggak bisa namanya anak-anak gitu ya. Di mana nih kegiatan pendampingnya, apalagi nih kebingungan. Akhirnya yang keluar karena bingung memikirin kerjaan, bingung mikirin kegiatan pendamping, bingung ngadepin yang ada di depan kita saat itu, langsung ambil seperti ini, ambil anaknya, dinasehatin, ayo kamu nanti di sana aja ya, dan lain sebagainya. Bisa saja itu terjadi jadinya. Karena apa sebenarnya itu terjadi? Kalau dari sini saya ingin mengundang parents juga ikut membayangkan kenapa itu bisa terjadi ya. Saya bertindak seperti itu kepada anak. Karena tadi sebenarnya di kognisi kita ini full overload gitu. Mau ditempatin di mana lagi gitu.
Nah, akhirnya dengan kata lain kita butuh yang namanya help, bantuan. Oke, aku minta bantuan, gimana nih aku mau kerja, tapi aku harus juga jaga anak, dan aku juga harus memperkirakan anak saya tuh konsentrasi di pelajarannya gitu. Nah, ini semua hal-hal yang kita hadapi di situasi terkini kita gitu. Nah, bagaimana supaya emosi tadi tidak meluap seperti yang di animasi tadi, sehingga mengakibatkan luapan emosi lewat perilaku yang tidak kita ketahui seberapa dahsyatnya luapan itu terhadap orang-orang di sekeliling kita, baik secara kinestetik perilaku ataupun secara verbal, ya bisa sampai teriak-teriak, ada juga yang mengatakan itu. Dan kalau sebel nanti ke kita sendiri, kadang-kadang ada orang tua yang akhirnya self harm, ya. Self harm bukan lagi pada anak loh, sekarang bisa terjadi pada orang tua self harm gitu. Jadi orang tuanya itu seperti mukul-mukulin diri sendiri, merasa bersalah karena dia mukul anaknya, dia akhirnya ke diri sendiri mukul sendiri gitu. Itu ada juga yang terjadi, itu sisi ekstrimnya. Nah, supaya kita nggak berlarut-larut seperti itu, disinilah kita harus mengetahui pada saat situasi ini terjadi yang bertumpuk, ya, udah setahun kita mengalami hal ini. Tumpukannya bayangkan setahun berarti. Yang kita nggak tahu seberapa besar. Nih udah ada di sini overload, kita harus menguraikannya. Sekarang waktunya untuk mengurainya. Bukan lagi memendam, tapi mengurai. Seperti itu. Jadi apa yang kita butuhkan? Self-awareness bagi parent. Gitu. Nah, ini cara untuk mengelola emosi diawali dari self-awareness. Kesadaran diri. Kesadaran diri itu kesadaran diri seperti apa? Kesadaran diri mulai dari kata-kata saya yang pertama tadi, menyadari situasi terkini dan di sini, di mana kita berada. Gitu. Saking help-nya, saking butuh pertolongannya, saya mau cari semua webinar. Nggak ada yang cocok sih sama saya, lupa. Self-awareness, kesadaran. Yang dibilang di webinar itu secara general, fenomena. Tapi kita ambil, kita pahamkan, kita maknai menurut keadaan terkini dan di sini kita. Sadar apa yang terjadi sama anak saya, suami saya, istri saya, gitu, mbak saya, atau kalau di rumahnya ada oma, ada opa, gitu ya, disadari. Situasi rumah saya seperti apa, sinyalnya susah atau tidak, gitu, karena kita bicara tentang keadaan online seperti ini. Nah, itu kembali lagi keadaan situasi sini kita. Jadi sudah setahun, yuk kita sadar. Jangan dibuat terlena dengan emosi-emosi yang berkecamuk selama setahun. Ya mulai sekarang kita sadar. Amati satu persatu, pelan-pelan, gitu, sekeliling kita, untuk mengadakan kesadaran diri. Kesadaran diri itu apa sih, Bu? Nah, kesadaran diri itu ini. Kemampuan untuk secara rendah hati. Anes itu bukan jujur saja, tapi rendah hati. Untuk melihat kehidupan tanpa ada dipengaruhi oleh salah dan benar. Gitu, nggak boleh. Jadi self-awareness kita harus mengamati. Tidak boleh salah benar. Oh, rumah kita kecil banget ya ternyata ya. Gitu misalnya. Salah nih, harus cari rumah yang gede lagi. Nggak amin ya. Kalau misalnya dapat rezeki nomplok itu beli rumah baru dan beserta isisnya yang nyaman, amin, diamini. Tapi kalau misalnya itu belum terjadi saat ini di sini kita, jangan menghayal terlalu jauh, tapi rendah hati, terima, gitu. Terima apa yang ada di dalam diri kita dan lingkungan kita. Bukan salah atau benar. Oh, anak saya ternyata begini ya, bukan. Oh, ternyata anak saya salah nih, harusnya begini. Bukan itu yang diminta, tapi oh, anak saya tuh karakternya begini kalau belajar. Oh, anak saya itu kalau misalnya 10 menit udah agak bosan-bosan, saya harus diketok sedikit. Atau kalau sayanya lagi switch kerja di kantor, tolong bilangin sama orang rumah setiap 10 menit tuh diketok ya, disapa. Gimana? Ada apa? Susah nggak? Gitu. Jadi ada pendamping, ada support sistem yang ada di sekelilingnya. Gitu. Jadi secara rendah hati, secara menerima diri, kita harus menerima apa yang ada di sekeliling kita.
berdasarkan situasi terkini kita. Gitu, itu untuk menumbuhkan self awareness pertama kali. Gitu. Setelah self awareness-nya kita tumbuhkan gitu ya dengan tadi penerimaan, rendah hati menerima apa yang ada dalam lingkungan kita, maka sedikit demi sedikit itu akan menimbulkan keseimbangan emosi. Social awareness juga nyata gitu ya. Relationship management bisa gitu. Nah, kenapa? Ketika kita self awareness, secara otomatis di dalam otak ada hormon yang keluar, yaitu hormon ketenangan, oksitosin tadi ya, gitu. Rasa sayang, ketenangan yang akan menciptakan pemaknaan diri ternyata, gitu, mindfulness, gitu. Oh, ternyata rumah saya seperti ini ya, bagus juga ya, misalnya ada tempat untuk di mana saya me time ya. Dulu saya kira me time itu cuma di kafe, sekarang bisa lah di tempat tidur, bisa lah di meja makan, ternyata ada ya. Atau saya suka nih di pojokan sini ternyata, atau saya suka nih di bawah tangga gitu. Gitu. Jadi ada kesadaran itu yang membuat kita seperti tenang, seperti paham akan realita kita sendiri. Gitu. Dengan sendirinya si sabar itu akan muncul. Gitu. Bukan dimunculkan, tapi sabar itu harus muncul dengan pemahaman sehingga dapat menguraikan segala sesuatu yang tadi tumpukan emosi. Gitu. Ya, jadi seperti ini. Dari pertama, sadar dulu sini kini kita, istilah sini kini. Terkini dan di sini. Gitu. Terus kita harus dengan sini kini itu menanamkan self awareness, kesadaran diri. Gitu. Supaya apa? Supaya tadi pemaknaan tentang situasi lingkungan kita ada dan kita merasa tenang sehingga ada keseimbangan di mana-mana secara emosi, secara sosial, relationship, baru timbul si sabar gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa ikut ngebayangin ya parents ya, ayah bunda ya. Nah, sekarang gimana nih Ibu supaya yang praktisnya deh Bu, yang praktisnya saya mau sadar diri tentang lingkungan saya secara rendah hati, secara jujur, tidak ada prasangka, tidak ada salah benar, norma-norma itu tidak ada gitu ya di dalam diri kita, maksudnya di dalam diri sendiri, dalam mengamati bagaimana caranya. Nah, supaya tambah pakem, caranya ini bagaimana? Satu, mengenal. Yang tadinya kita kadang-kadang ya, Ibu di rumah ada apa aja? Ada tempat tidur 2, ada kulkas 1 misalnya. Oh iya ya saya punya gudang ternyata ya. Jadi nggak sadar di rumahnya ada apa gitu ya. Kadang-kadang itu mengenal situasi yang konkret dulu. Oh ternyata iya ya saya punya selama ini misalnya pernah ada saya ceritain tanpa nama no name. Saya sebel sebenarnya. Kenapa sih nggak diganti-ganti spray saya cuma 1, masalah spray gitu. Coba Ibu ingat-ingat. Di rumah memang cuma ada 1 spray. 2 sih, tapi satunya dicuci, satunya kan dipakai. Nanti di sini bolak-balik itu lagi saya bosan nih sama spray saya. Coba lihat. Oh iya ya, ternyata saya baru beli spray kemarin. Oke, baru lagi. Nah, ketemu ternyata tumpukan spraynya. Oh iya, saya naruh tumpukan spraynya di sini, Bu. Nah, balik lagi setelah konseling berikutnya. Coba cari. Siapa tahu aja ada. Jadi, mengenal situasi lingkungan. Gitu. Seperti kamar kita sendiri, situasinya ada apa gitu, dimelekin matanya benar-benar. Itu untuk membuat self awareness. Terus di rumah kita ada siapa aja, karakternya seperti apa. Biasanya itu lihat muka aja karena kesan kita udah kalau sama dia mah sebel banget gitu misalnya. Tapi sekarang enggak, dimelekin matanya, dibuka hatinya untuk menerima secara honest gitu, rendah hati. Oh dia emang karakternya seperti itu ya, pantesan kalau saya caranya begini tuh susah banget ya Bu. Iya gitu. Jadi coba untuk dibuka hatinya, dibuka pikirannya untuk mengenal gitu. Nah ini saya buat tidak beraturan karena bisa saja loncat dari mana ke mana ya. Jadi bisa menerima situasi dulu, terus mengenal, terus bisa. Aku lebih suka dari memonitor dia gitu. Nah, lihat sekeliling baru mengenal oh iya gitu. Nah, udah mengenal, menerima situasi, memonitor tuh harusnya lihat sekeliling lagi lebih dalam lagi juga.
Bisa. Apakah lemari saya ternyata ada yang rusak? Apakah barang-barang saya yang membuat saya jengkel, atau benar-benar ke orang nih, person gitu. Nah, jadi oh enggak, barang-barang saya oke, berarti person, kenapa ya gitu. Nah, misalnya apakah anak saya disiplinnya yang bikin kesal, atau anak saya ketaatan yang bikin kesal, atau anak saya konsentrasi, fokus, atau suka lupa, atau apapun. Ternyata pemalu misalnya, kalau saya ajak keluar jadi malu gitu. Ada juga tuh kasus seperti itu. Dulu ceria, semenjak stay at home, kalau keluar tuh jadi males, malu gitu ketemu orang. Ada juga yang seperti itu. Jadi malahan milih, kamu mau di online school apa tatap muka? Online school dulu deh, Mami. Oh iya, doang online school gitu. Nah, seperti itu. Jadi mau dimonitor lebih dalam. Terus baru membatasi respon-respon atau intensitas kita gitu ya. Dilihat, oh responnya berarti aku sebenarnya emosinya itu nggak perlu marah, bentuknya marah ke dia, enggak. Berarti aku harus perhatian dulu, memonitor apa maksudnya gitu. Intensitas marahnya sebenarnya ke dia nggak usah marahnya lama-lama gitu ya, nggak ada gunanya, dia orangnya cuek. Anak saya marah-marah lama, ngambek, saya sendiri yang rugi, dia mah udah nggak kepikiran lagi ya. Marah sayanya yang kepikiran tuh, dia enak-enak aja sih dimarahin gitu. Jadi kita jadi tahu gitu lebih dalam bagaimana hal-hal baik person maupun objek ya yang ada di sekitar kita di keadaan terkini di sini. Baru kita evaluasi gitu. Oh ya, saya harus menempatkan emosi saya pada saat apa, ternyata bagaimana bentuknya. Terus saya kalau marah sendiri, saya sebenarnya nggak enak kalau langsung happy lagi gitu, kayak bukan saya banget. Tapi dengan begini saya mau mencoba lebih mempersingkat jarak marah saya, artinya nggak terlalu lama lagi. Gimana ya caranya ya? Dengan cara self awareness tadi akan lebih mudah mendapatkan itu, cara untuk mengontrol diri, mengelola emosi kita, sehingga pada saat marah kita bisa menenangkan diri sendiri sampai akhirnya kita ngomong lagi gitu. Seperti itu. Nah, itulah yang cara-cara untuk meningkatkan self-awareness yang akan menghasilkan pemaknaan lebih lanjut, lebih dalam lagi di kita, dan kita mendapatkan tenang dan kesabaran itu. Walaupun marah ya, saya bukan di sini bukan berbicara tentang tidak bisa marah, bisa. Tapi pada saat marah, kita bisa juga cepat pulih dari amarah tersebut. Gitu. Bisa sedih, bisa, tapi tidak kebablasan sedih sampai depresi, sampai frustrasi, marah-marah, stres sampai depresi gitu. Tidak. Jadi cepat pulih dari keadaan tersebut. Seperti itu. Nah, udah tahu caranya, udah ada nih. Saya pengen kita sebelum masuk ke emosi, saya akan mengenalkan emosi ini sendiri, tapi kita harus punya frame dulu. Oleh karena itu saya kasih caranya di awal, Ayah Bunda, supaya pada saat berkenalan dengan emosi kita jadi nggak emosi juga gitu ya, nggak jadi marah-marah juga gitu. Oh ternyata ini ya sedih, bisa emosi sedih, bisa emosi marah gitu. Tapi kita udah punya barrier, kita udah punya kemantapan. Oh ternyata saya hanya mengetahui, mengenal apa itu emosi, tapi untuk bisa mengontrol emosi tadi saya udah dapat caranya apa. Mengetahui sini-kini kita, self-awareness ditingkatkan, mindfulness, dan caranya tadi tuh. Ya, mengenal, memonitor, mengevaluasi, dan lain-lain. Nah, setelah itu, yuk kita masuk pelan-pelan ke emosi tersebut. Anggap saja, Ayah Bunda, aku mau ajak Ayah Bunda untuk membayangkan emosi itu kayak ada di kandang singa. Kita nggak tahu singa itu lagi happy moodnya gitu ya, udah kenyang atau masih lapar. Gitu. Jadi kita harus mawas diri kan, oleh karena itu senjatanya tadi. Masuk yuk ke kandangnya, masuk nih ke emosi. Emosi apa? Oh, ternyata emosi bukan hanya marah. Orang kadang-kadang bilang emosi itu marah gitu. Bukan, emosi itu bukan marah saja. Emosi itu adalah perubahan pada tubuh, wajah, dan aktivitas pada otak. Penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan. Jadi perubahan. Emosi itu adalah suatu perubahan.
pada tubuh, wajah, aktivasi pada otak, penilaian kognisi, perasaan subjektif, kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika ada tubuhnya udah dari tadi misalnya dari depan gitu ya, tiba-tiba dia ke belakang. Itu berarti udah ada. Secara otomatis ya, kita nggak bisa merekayasa, saya mau ke belakang, nggak bisa. Jadi itu udah sistem yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sistem kognisi yang otomatis masuk lewat panca indera, masuk ke otak, jadi kesan timbul di secara hormon itu yang menggairahkan semuanya gitu, yang menggerakkan semuanya itu hormon gitu, akhirnya tubuhnya jadi bek gitu, tiba-tiba wajahnya kok gini sih gitu. Nah itu ada emosi apa gitu emosinya. Nah, penilaian kognitif juga persepsi tadi ya. Ketika kita lihat misalnya di materi, anak seharusnya usia segini harus punya disiplin. Kok anak saya enggak? Salah dong anak saya, emosinya udah marah. Harusnya kamu ini. Oh, nggak bisa. Balik lagi ke sini-kini kita. Jangan langsung judgement, tapi balik lagi, ada apa? Sampai anak saya belum dapat keterampilan disiplin saat ini. Gitu, ya. Jadi perubahan itu yang kita kontrol tadi dengan tadi self awareness dan lain-lain. Nah, ini emosi ada banyak sebenarnya kan, ada happy, terkejut, ada konten yang so-so aja, biasa aja gitu. Ada sedih banget, ada ketakutan, ada marah, ada jijik dan lain-lain ya. Kalau ada yang anaknya pernah nonton Inside Out, nah itu emosi dasar tuh. Nah, ini banyak sekali emosi-emosi turunannya. Seperti itu, ada banyak emosi. Jadi emosi bukan marah, tapi perubahan hal-hal yang ada dalam tubuh yang sampai perilaku. Itu memberi kesan tertentu, bisa menjadi perilakunya jijian, jadi nggak mau megang atau apapun. Gitu. Nah, ini ada emosi. Emosi itu ada primer, ada sekunder. Mudah-mudahan belum bosan ya Bunda ya. Kita fokus terus, konsentrasi sambil membayangkan anak kita kalau diajarin gurunya kayak gimana ya. Nah, ini emosi primer nih ya Bunda, ada emosi sekunder. Primer itu umum, sifatnya biologis, dimiliki sejak lahir. Contohnya senang, kan baru pertama kali senyum sosial ya. Halo, happy, ketawa. Kalau anaknya sedih, nangis gitu kan, takut gitu. Nah, makin lama makin besar, akhirnya jadi emosi sekunder. Itu berkembang sejalan pertambahan usia dan dari kedewasaan kognisi setiap orang. Jadi kalau anak saya tuh nggak pernah terkejut misalnya, berpikir untuk marah ya kalau dalam keadaan ini. Nah, berarti ini pertambahan kedewasaan kognisi, berarti stimulasinya apa? Dalam keadaan tersebut mungkin secara tidak sadar kita kalau di keadaan tersebut juga biasa-biasa aja gitu. Misalnya nih, kalau misalnya ini saya ambil aja deh dari pengalaman. Ada yang kena air panas gitu ya, ada anak ada konseli bilang, saya takut anak saya tuh kayaknya kalau ada bahaya kok mukanya flat gitu. Nah, kenapa? Mungkin ada naluri di kita itu rasa gengsi misalnya sebagai orang tua, mengeluarkan rasa sakit gitu, emosi yang kesakitan. Masa orang tua sakit sih gitu. Jadi pada saat kita misalnya ketetesan minyak, nggak gitu kan, tapi aduh nggak apa-apa. Ditahan, tapi padahal di dalam hati udah perih banget, panas banget, tapi karena ada anaknya nggak apa-apa. Diambil sama anaknya. Ketika diambil anaknya, berarti kalau saya kecipratan minyak atau hal yang panas, nggak apa-apa. Dia nggak sadar tuh, ini rasa apa yang di dalam diri saya ya? Panas ya, tapi nggak apa-apa katanya mama, oke, berarti nggak apa-apa. Jadi flat, gitu. Nah, jadi jujur terhadap diri sendiri untuk menanamkan atau mendewasakan kognisi anak. Gitu. Kalau sakit ya sakit, kalau marah ya marah. Situasi yang menyebalkan bagi orang tua, marah nggak apa-apa, tapi kita udah punya tadi marah seperti apa intensitasnya, di mana harus keras, di mana harus lembut, di mana harus cepat, di mana harus didiemin dulu gitu. Nah, itu mengandung apa tadi, pengenalan, monitoring, lihat kalau didiemin lama kayak gimana. Seperti itu tadi, udah ada ya. Seperti itu. Jadi anak sendiri punya pengalaman untuk menambah-nambah ilmunya.
gitu untuk memberikan emosi di tempat yang tepat. Seperti itu. Jadi ekspresi wajah, emosi itu budaya juga, penilaian persepsi dan lain-lain. Ini emosi. Nah, sekarang kenapa emosi penting dikelola? Nah, ini udah mulai jawaban dari pertanyaan sebelumnya ya, tadi yang awal ya. Jadi kenapa emosi orang tua itu penting untuk dikelola? Ini parents atau ayah bunda ya, parents kan, untuk menjaga kestabilan luapan emosi supaya tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang di animasi tadi, tetap terjaga gitu. Nah, bisa diurai, stabil. Nah, karena emosi yang terlalu meluap akan membuat kondisi psikologis keluarga menjadi tidak nyaman. Nah, sulit pada saat seperti kita dapat pandemik itu tidak seimbang. Demikian juga pada saat emosi itu terluap menjadi tidak seimbang, tidak nyaman. Ada yang kabur, ada yang diem. Nah, bingung menempatkan diri. Saya harus seperti apa? Ketika sulit menempatkan diri, jadinya akan sulit juga melakukan tindakan kasih sayang lagi. Apa sih yang menjadi tujuan atau menjadi nilai-nilai yang mau saya berikan ke anak saya? Jadi sulit, terhambat. Nah, memperlambat mencapai tujuan. Seperti tadinya saya mau menanamkan nilai disiplin, tapi karena emosi saya terlalu meluap, akhirnya nggak nyampe pesan-pesan itu ke anak. Jadi anak melihat saya marah-marah gitu. Bukannya disiplinnya, mama marah karena saya tidak disiplin, nggak dapat pesan itu, tapi jadinya mama marah-marah nih gitu. Beda pesannya jadi yang ditangkap. Nah, selain itu mengontrol atau mengelola emosi yang baik ya penempatannya itu bisa juga meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Gitu. Pada saat kita bilang kecerdasan emosi bukan hanya tadi sabar, tidak marah-marah, bukan. Kecerdasan emosi adalah definisinya adalah mengenai mampu menempatkan emosi tepat sasaran dalam intensitas yang tepat. Itu kecerdasan emosi. Tadi emosinya apa? Emosinya banyak, ada sedih, marah gitu. Jadi mampu marah, mampu sedih pada tempat yang tepat, situasi yang tepat, dan intensitasnya juga tepat. Itu tidak diada-adain, tapi mengalir begitu aja ketika kita memberikan simulasinya tepat. Gitu. Jadi inilah yang akan didapatkan anak ketika kita orang tua mau belajar coba untuk mengelola emosi kita sendiri. Gitu. Jadi anak melihat. Gitu. Nah, akhirnya yang kita pengenin ke anak juga dapat, karena sebenarnya anak melihat dari kita gitu. Jadi siklus ya, sebab akibat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya jadi apa sih tujuannya? Nah, mudah-mudahan tujuan kita menjadi sebuah keluarga ini secara general kita menjadi bahagia, sejahtera, sehat lahir, fisik, batin, dan psikis gitu. Jadi selain tadi emosi penting untuk menjaga kestabilan dan lain, tujuan umumnya adalah untuk menciptakan keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, lahir dan batin ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan umumnya tercapai, tujuan khususnya ini. Begitu. Oleh karena itu, saat ini di sini kita belajar bagaimana pentingnya, kenapa pentingnya emosi itu harus dikelola. Gitu. Dan cara-caranya, dinamikanya, bagaimana mengelola emosi. Harus apanya dulu nih, bukan hanya sabar ya. Sabar itu muncul dari dalam ketika kita melakukan. Tadi apa Bapak Ibu? Awareness, ya, sadar akan sini-kini kita, timbul ketenangan, pemaknaan terhadap apa yang kita sadari tentang lingkungan. Baru setelah itu kita bisa dalam diri kita timbul sabarnya tadi. Gitu Bapak Ibu, sehingga emosi kita bisa terkontrol, terkelola dengan baik. Nah, itu penjelasan singkat saya mengenai bagaimana cara mengontrol emosi. Nanti untuk lebih jelasnya lagi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan ayah bunda ya, parenting kan ya, sehingga bisa lebih sini-kininya tuh lebih nyata. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke Miss Ivana.
Terima kasih. Baik, Ibu Rahel. Aku lihat di chat udah banyak banget nih ayah dan juga bunda yang pengen pengen bertanya gitu kan seputar tentang menghadapi anak di masa online learning. Baik, untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan ya Ibu. Iya, pertanyaan pertama dari Bunda Dwi Rida. Semenjak pandemi, saya merasa pekerjaan ibu rumah tangga menjadi lebih banyak dan berat. Karena di waktu bersamaan kita harus mengurus rumah dan juga anak-anak, WFH dan kuliah pada malam harinya. Ini membuat saya menjadi gampang stres dan emosi. Aktivitas apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa ada waktu me time, Ibu, supaya pikiran ibu-ibu juga bisa lebih rileks ya. Karena katanya me time bisa membantu kita supaya tidak mudah emosi. Jadi mungkin bisa spesifik kali ya Bu, Ibu Rehel, maksudnya me time-nya seperti apa nih gitu kan? Apa ibu-ibu zaman sekarang kan ke salon atau belanja gitu kan, atau nongkrong-nongkrong nih sama temen-temennya gitu. Iya, silakan Ibu. Oke. Nah, namanya me time. Nah, itu harus ada tuh self awareness-nya juga tuh. Ya, Ibu Rida, kita sama-sama ibu rumah tangga nih kita. Saya coba untuk menyelami gitu Kak, sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Self awareness tadi yang udah kita dapetin lewat materi hari ini itu harus muncul pada saat kita me time. Me time berarti waktu kita. Nah, apa yang ada di dalam diri kita? Kita tuh suka apa sih kalau me time? Nah, misalnya ada yang suka jahit gitu ya. Ada yang suka baca, ada yang suka ngopi ya, bikin kopi di rumah gitu misalnya. Nah, ini bisa aktivitas yang bisa saya lakukan supaya saya ada waktu me time, supaya pikiran ibu-ibu juga bisa seperti itu. Misalnya setelah kita sadari, kita amati gitu ya, waktu untuk me time kita ternyata bisa di jam segini. Nah, Ibu, yang harus dilakukan di scanning dulu tuh, monitor dulu gitu. Apa yang ada, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di keadaan kita di rumah gitu. Misalnya keadaannya tuh biasanya pagi begini bisa sampai malam. Oh, ternyata ada sedikit waktu longgar nih gitu, misalnya awareness-nya ya dapat waktu longgar di sini. Saya mau me time. Me time-nya di waktu itu apa ya yang paling Ibu sukain, Ibu senengin. Ngopi misalnya sambil duduk gitu. Atau misalnya baca, atau ada yang juga suka make up gitu ya, atau sosmed. Boleh juga. Jadi zaman sekarang ya, jadi nggak usah khawatir nanti anak-anaknya, mama sosmed, di waktu yang sudah mengerjakan segala sesuatunya. Bilang tadi mama udah ini. Sekarang di sedikit waktu ini mama minta waktu untuk sosmed sebentar ya gitu. Jadi ada gitu waktunya. Ketika anak bilang sosmed, ada rasionalisasinya kenapa saya ambil me time di sini. Setelah ini saya harus mengerjakan yang lainnya lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi me time-nya itu sesuai dengan yang kita bisa dan kita mau gitu. Kita suka gitu artinya. Kalau saya pribadi kadang-kadang me time saya suka sosmed gitu, ngelihat IG gitu, ada yang nanya-nanya gak di IG, di admin gitu ya. Terus itu biasanya setelah pas anak sekolah, karena anak saya satu ya, pas anak sekolah saya monitor dulu. Jadi anak sekolah udah bisa ditinggal anak sekolah, saya me time sebentar karena tidak ada gangguan di situ gitu. Suami sedang mengerjakan pekerjaannya, anak sekolah saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri, itu me time gitu. Nah, itu bisa di switch, direka-reka. Kalau ternyata anak saya minta bantuan di saat-saat sekolahnya, nah kalau saya biasanya oke, berarti ini pelajaran apa ya, hari apa ya, monitornya kayak gitu Ibu. Jadi di hari Selasa pelajaran, misalnya dia suka minta bantuan di pelajaran ya seni budaya ya, yang suka ada prakarya minta HPS gitu, mami minta HPS, ini minta ini. Jadi nah di situ hari Selasa nggak bisa nih, saya harus stay tune. Nah nggak apa-apa, nanti di saat dia les gitu ya, atau ada pelajaran tambahan yang lainnya, saya me time di situ. Jadi di monitor, artinya kalau di benak kita, di mindset kita udah ada tadi self awareness, monitoring,
penerimaan dan lain-lain, itu akan lebih mudah untuk melihat kapan saya me time, walaupun waktunya sedikit. Mungkin itu Ibu Rida jawaban singkatnya. Gitu ya. Sip. Jadi kita bisa rilis ya, bisa mengurai emosi sehingga waktu-waktu me time itu tidak terganggu gitu. Baik, Ibu Rahel, untuk pertanyaan selanjutnya jauh banget nih Bu dari Pekanbaru. Halo Ibu Veronica. Halo Ibu. Iya, baik. Ibu Veronica ini wanita pekerja Ibu Rahel dengan 2 orang anak yang besar yang sekolah selalu dibawa ke kantor supaya segala tugas sekolah dan juga lesson kenjuku bisa les dengan tepat. Karena pagi Ibu Veronica fokus mengajar anak sehingga terkadang pekerjaan kantornya diselesaikan dengan lembur sampai malam. Sementara anak yang kecil difokuskan di sore hari dan situasi Ibu Veronica dan juga suami berpisah berpisah kota karena ayah juga pekerja. Memang berat, namun itulah yang terjadi sekarang di masa pandemi. Yang ingin saya tanyakan, adakah trik dari Ibu Rahel supaya anak yang kecil bisa juga mendapatkan perhatian yang cukup? Dan jika saya sudah fokus dengan si adik, yang si kakak sering cemburu karena dikira dia tidak disayang. Ya, silakan Ibu Rahel untuk solusinya. Oke. Ini sibling rivalry ya. Jadi sulit membagi waktu untuk memberikan perasaan disayang di anak gitu. Ini banyak juga nih. Nah, untuk dapat membagi waktu itu ada juga nih saya coba untuk share dari bukti konkretnya aja ya. Jadi mungkin lebih terlihat. Jadi pada saat membagi waktu anak, intinya itu adalah yang tadi yang ditangkap adalah rasa disayang. Nah, kita harus dapetin dulu yang dimau anak itu apa? Rasa disayang. Gitu. Ketika ada di dalam satu situasi. Nah, oleh karena itu dia harus tahu gimana caranya saya mimik saya, emosi saya yang menunjukkan kalau saya menyayangi mereka gitu. Jadi ketika saya sedang mengalihkan perhatian ke anak, dia tahu kalau saya juga menyayangi dia gitu. Jadinya sikap yang saya timbul gitu ya, Ibu Veronica, senyum gitu dalam menyapa, halo, selamat pagi, semuanya selamat pagi. Halo, misalnya baru bangun tidur gitu ya. Selamat pagi, gimana tidurnya, enak apa enggak gitu, ke semua anak. Gitu. Nah, itu sapaan atau apapun, saya begini Bu, kata konseling saya. Saya suka memberikan pelukan dan tepuk kepala kepada setiap anak saya. Gitu. Jadi ketika saya lagi dampingin anak saya, yang saya dapetin, jadi yang saya omongin ini kadang-kadang parent sendiri punya modifikasi ya di rumah karena tadi mempraktekkan tadi monitoring tadi self awareness. Jadi yang saya dapetin akhirnya kata feedback dari konseling saya itu dia bilang gini, jadi ketika saya sama adik saya, anak yang kakaknya ya di sini misalnya kakaknya datang, dia attachment sayangnya itu dengan tepukan dan pelukan. Nah, lagi ngajarin, dia datang tetap dia sayang, dia peluk. Jadi tanpa verbal, dia tetap merasa bahwa orang tuanya sayang. Cuman beberapa saat ternyata ya Bu ya, anak itu balik lagi ke pekerjaannya gitu. Nah, mungkin ini bisa coba dipraktekkan di Ibu Vero gitu ya. Tapi nanti Ibu monitoring lagi di rumah, dapat triknya lagi, insight-nya lagi menurut keadaan sini-kini Ibu. Gitu. Mungkin ini yang bisa saya paparkan dari pengalaman orang tua yang lain. Jadi gitu. Kasih sayangnya dalam bentuk apa? Pelukan itu ketika saya lagi touch sama anak saya yang lain, ketika dia datang tidak saya tolak tuh, nggak begitu. Tapi dirangkul juga, dielus-elus, dipegang-pegang jarinya. Udah sebentar, ini sambil ngerjain, oke, mama lagi ini ya. Dia ngerti sendiri akhirnya keluar. Oh, cuma sebentar ternyata dia hanya mau tahu apa dan apakah saya masih dapat perhatian. Jadi yang saya garis bawah itu rasa yang ingin didapati oleh anak pada saat itu, rasa ingin disayang. Lalu bahasa,
cara menyampaikannya, bisa verbal, bisa non verbal. Ketika kita verbal ke anak satu, yang lain dapat non verbal, karena nggak bisa dibelah, gitu. Tetap satu-satu porsinya, seperti itu. Jadi kita nggak mumet sendiri, akhirnya emosi, tunggu dulu, gitu ya. Sana dulu, mama lagi ngajarin yang ini, gitu. Jangan sampai kayak gitu jadinya. Ya, kalaupun terjadi seperti itu ya tidak usah disesali, tapi perbaiki saja, gitu. Wajar kalau misalnya terjadi seperti itu, bukan hal yang wah saya salah dong sama ini, enggak, gitu. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, gitu. Jadi semuanya itu sesuai dengan keadaan sini kini, gitu. Awareness tadi. Oke, itu mungkin. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih, Bu Rahel. Ya. Iya, dari Bunda Aufa. Bunda Aufa mau tanya tindakan atau ekspresi emosi apa ke depannya yang tepat saya sampaikan ke anak bila terlanjur anak mencap, Mama suka marah-marah nih. Padahal saat itu bukannya marah, tapi memberikan penjelasan pentingnya belajar online untuk diikuti, tapi dengan nadanya tinggi sih. Ya, ini juga nih. Saya juga mempraktekkan ini di rumah ya sama anak juga ya. Jadi pada saat ini kan reaksi wajar ya dari anak-anak ya, gitu. Marah, jadi marah-marah itu wajar. Semua orang akan menganggap seperti itu. Jangankan anak, kita pun juga pernah seperti itu ya, misalnya dengan bos, atasan. Waktu dulu kita sekolah itu dengan guru, dengan dosen gitu, pernah merasakan itu, aduh dosen lagi marah-marah nih. Enggak. Nah, tapi ini porsinya adalah pola asuh. Jadi awareness tadi harus ditanamkan juga Ibu Aufa. Porsinya adalah ini pola asuh dalam keluarga, bukan lagi persepsi kita mengenai bagaimana guru atau atasan kita atau orang tua kita memarahi kita. Tidak. Kita harus bisa membagi itu, memilah, karena kalau kita mencampur adukan yang ada di situ, kita akan merasa ada perasaan lagi yang dulu misalnya kita pernah dimarahin orang tua, rasa kesel, nanti kita nambahin, oh anak kita ternyata kesel-keselnya begini ya dulu ya, sama nih sama saya, jadi disama-samain gitu. Padahal ini situasinya udah berbeda, tetap sini kini. Gitu. Jadi yang yang harus diperhatikan adalah ada apa nih anak? Oh, anak merasa kalau saya marah itu marah-marah ya, gitu. Udah mencap kalau saya marah-marah walaupun nada saya tinggi. Oh, berarti pada saat saya marah, nada saya tinggi, gitu. Nah, perlu ditanamkan berarti ke anak. Nada tinggi seperti apa? Nih, kalau mama marah, kamu harus bisa membedakan antara marah, bukan hanya nada tinggi, tapi matanya melotot misalnya, sambil apa gitu. Jadi ada hal-hal spesifik beda. Mama bukan marah, hanya menegaskan gitu. Kalau marah-marah itu wah teriaknya nadanya tinggi tapi kan nggak beraturan gitu. Kalau menegaskan ada, misalnya mama mau menjelaskan tentang apa ya ibu, misalnya tentang disiplin, misalnya disiplin waktu lah ya yang sering seperti itu. Habis sekolah tolong pakaiannya ditaruh di tempat kotoran, misalnya seperti itu. Nah, mama ingin gitu ya, misalnya ingin kalau misalnya habis sekolah pakaiannya ditaruh di tempat kotoran ya, gitu misalnya. Mama marah-marah nih, enggak. Kalau marah-marah kan nggak teratur. Ini sedang menjelaskan gitu. Nah, konsep itu memang akan tercetak atau terlabel di dalam diri anak lama. Nah, yang udah lama, maka kita sebagai orang tua tadi melakukan gerakannya juga tidak boleh instan, pelan-pelan dulu. Konsisten harus mengatakan tidak marah. Ini menjelaskan gitu. Jadi ada bukan marah, ini menjelaskan ya. Kalau marah-marah tidak teratur pas ibu sedang marah-marah. Nah, ini baru nih marah-marah nih, mama marah nih misalnya gitu. Nah, seperti jadi ada pembeda, oh iya ya gitu juga. Ya, memang itu waktunya memang butuh tentang waktu yang tergantung dari konsistensi kita juga sebagai orang tua menjelaskan itu. Karena hal-hal tersebut kan sudah diambil sejak lama ya, mungkin ya terakumulasi. Jadi ada label tersebut. Tapi jangan khawatir Ibu, kalau kita conditioning lagi, diubah lagi, nah itu bisa mendapatkan pemahaman baru di anak. Gitu.
Seperti itu Bu Alfa. Jadi di rumah juga saya coba untuk mempraktekkan itu pada saat marah-marah. Oh, seperti ini ya, rentang waktunya seperti ini, seperti ini. Jadi sebagai pengalaman saya juga pada saat melakukan konseling kan butuh konkret ya, biasanya kayak gini ya parents ya. Apa sih konkretnya Bu? Konkretnya ya saya coba untuk men-sharekan apa yang terjadi di rumah saya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahel dan juga terima kasih untuk Ayah Bunda untuk pertanyaannya bagus-bagus banget ya Bu ya. Ya baik, untuk acara selanjutnya ya, dan untuk acara selanjutnya kami ada program terbaru Ayah dan juga Bunda khusus untuk Ayah dan Bunda yang merupakan member Shinkenjuku Online. Dan untuk mengetahui programnya seperti apa, saya akan undang rekan saya Pak Deden dari tim marketing untuk menjelaskan. Dan sekali lagi terima kasih Bu Rahel untuk pencerahannya nih gitu kan. Terima kasih parents ya. Nanti kalau ada yang nggak terjawab boleh deh nanti ada fasilitas apa gitu ya supaya bisa dijawab. Dan untuk pertanyaan sambil kita ke Pak Deden, Ibu Rahel boleh Ibu untuk menjawab pertanyaan melalui chat. Oke. Jadi untuk para ayah dan juga bunda yang tadi sudah Oke. bertanya mungkin pengen tahu nih jawabannya apa, bukan jawabannya, pengen tahu nih solusinya gitu kan, boleh silakan Ibu Rahel. Baik, kalau gitu saya akan undang kepada Bapak Deden, silakan Pak untuk memberikan penjelasan mengenai program khusus dari Shinkenjuku. Oke, terima kasih Kak Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Parents Shinken. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk parents yang beragama Islam. Sebelumnya sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada parents yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Shinkenjuku. Kami terus bertransformasi agar bisa tetap memberikan pelayanan terbaik di masa pandemi COVID seperti ini. Perkenalkan, nama saya Deden Jusar dari Digital Marketing Shinkenjuku. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program terbaru kami yang bernama Parents Shinken. Oke, program ini kami hadirkan untuk mengapresiasi parents yang telah bergabung bersama Shinkenjuku. Untuk informasi, saat ini Shinkenjuku Online sudah mempunyai lebih dari 1.000 member aktif yang kami dapat menjangkau lebih luas anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi semua anak sekarang sudah bisa berkesempatan untuk belajar matematika dengan metode nomor 1 dari Jepang, Shinkenjuku. Tujuan kami membuat program Parents Shinken ini adalah ingin memperkenalkan Shinkenjuku Online kepada lebih banyak lagi orang tua dan anak yang ingin mendapatkan kemampuan berpikir matematika. Dan tidak kalah menarik, untuk Parents Shinken yang mengajak maupun yang diajak untuk bergabung di Shinkenjuku, keduanya akan mendapatkan ekstra cashback. Dan tidak hanya itu, kami juga memberikan reward berupa poin semangat untuk anak agar bisa lebih cepat mendapatkan hadiah menarik dari program poin semangat. Selain itu, parents akan mendapatkan kesempatan untuk sharing dengan pembicara yang merupakan expertise dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri anak melalui webinar yang akan rutin kami laksanakan. Nah, apa sih manfaat bergabung dengan Parents Shinken? Pertama, Parents Shinken akan mendapatkan saldo e-wallet up to 200.000, lalu akan mendapatkan poin semangat untuk siswa, akan mendapatkan webinar dan juga mendapatkan informasi update mengenai program kami, Tanoshi Time, Shinken Club, ICS, dan promosi yang berlaku. Nah, untuk mekanisme atau reward untuk Parents Shinken, parents akan mendapatkan reward ketika parents mengajak relasi untuk ikut coba gratis
misalnya parents mengajak relasi ikut coba gratis, nanti parents Shinken akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 20.000. Kalau misalnya parents Shinken mengajak relasi dan bergabung menjadi member bulanan Shinkenjuku, parents akan mendapatkan saldo e-wallet 40.000 plus 200 poin semangat untuk siswa. Dan ada juga reward untuk orang tua yang bergabung atau yang diajak oleh parents Shinken akan mendapatkan free pendaftaran 200.000, akan mendapatkan promo yang sedang berjalan, dan juga akan mendapatkan reward 100 poin semangat. Jadi baru masuk nanti siswanya akan dapat langsung 100 poin semangat gitu. Kalau misalnya poin semangat itu kalau misalnya secara reguler didapatkan, sekali datang itu, satu kali sesi itu hanya mendapatkan 10 poin semangat. Jadi itu setara 10 sesi atau setara hampir 1 bulan lebih siswa belajar di Shinkenjuku akan mendapatkan langsung 100 poin semangat gitu. Dan kalau misalnya relasi dari parents Shinken mendaftar menjadi member paket 6 bulan, nanti parents Shinken akan mendapatkan reward sebesar 140.000 plus 500 poin semangat untuk siswa. Dan juga untuk orang tua yang diajak, untuk parents yang diajak akan mendapatkan free pendaftaran 200.000, promo yang sedang berjalan, dan reward lebih besar lagi untuk poin semangat yaitu 200.000. Lalu untuk member 12 bulan, apabila mendaftar langsung paket 12 bulan, parents Shinken akan mendapatkan free cashback sebesar 280.000 dan 500 poin semangat. Dan untuk orang tua yang bergabung, orang tua yang diajak akan mendapatkan free pendaftaran, promo yang sedang berjalan, dan reward sebesar 300 poin semangat. Seperti itu. Nah, mungkin di antara parents ada yang belum aware mengenai poin semangat. Poin semangat itu apa sih? Nah, poin semangat itu merupakan reward untuk siswa setiap mencapai target belajar seperti yang aku mention sebelumnya. Setiap satu kali hadir akan dapat 10 poin semangat. Nah, selain itu, setiap siswa mencapai target belajar, baik absensi maupun target nilai ujian. Nah, nanti akan mendapatkan spesial poin semangat. Ada berbagai macam hadiah yang bisa didapatkan ketika siswa mendapatkan poin semangat. Di antaranya ada Lego, smartwatch, tenda, sepatu roda, headset, dan lain-lain. Seperti di gambar ini, banyak banget yang akan siswa dapatkan di saat mengumpulkan poin semangat. Lalu selanjutnya kita langsung ke alur parents Shinken. Gimana sih alurnya? Pertama, parents Shinken nanti sebelumnya sih parents Shinken akan mendapatkan pelatihan dari kami mengenai product knowledge ya. Jadi parents Shinken sudah tahu Shinkenjuku seperti apa dan mungkin menceritakan pengalaman dari siswa belajar, dari anak-anak belajar di Shinkenjuku seperti apa, seperti itu. Nanti parents Shinken mengajak teman atau sharing product knowledge tadi kepada rekan, kepada relasi, lalu nanti misalnya relasi dari parents tertarik untuk mengikuti coba gratis atau mungkin bahkan langsung menjadi member misalnya. Nah, nanti parents tinggal infokan ke tim Shinkenjuku, infonya berupa data relasi yang diajak, apakah relasi sudah mengikuti pembelajaran, apakah nanti akan ada berupa form, nanti siapa namanya, kelas berapa, dan kelas berapa dan dari sekolah apa, nanti kita akan data. Setelah itu relasi parents yang tertarik untuk mengikuti coba gratis, kita akan infokan, coba gratis atau member, kita akan infokan ke tim Shinkenjuku, dan tim kami nanti akan submit datanya. Setelah itu kita akan konfirmasi nih ke parents apakah relasi yang diajak sudah mengikuti program Shinkenjuku. Nah, setelah nanti dikonfirmasi bahwa memang relasi sudah ikut, nanti kita akan rekap insentif yang akan parents dapatkan. Setelah itu parents akan mendapatkan insentif berupa
poin-poin yang tadi sebelumnya aku sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya nanti aku akan share kembali via WhatsApp ke parents ya, atau mungkin setelah ini kita juga akan membuka sesi tanya jawab ya kepada parents. Nanti akan dipilih oleh Miss Ivana nanti siapa yang akan berhak untuk bertanya. Oke, untuk informasi lebih lanjut, parents bisa hubungi kita via WhatsApp. Mungkin ini bisa di screenshot di nomor 0811 10 10 208 atau email kita di sinkenjuku@benesiaid.com. Bisa juga DM kita di Instagram sinkenjuku @sinkenjuku atau Facebook melalui Facebook Sinkenjukuku. Satu hal lagi, untuk ini adalah link untuk form pendaftaran Parents Sinken. Silakan parents silakan parents ketik atau mungkin screenshot dulu, dan untuk lebih detailnya nanti aku coba kirim via WhatsApp juga sih, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa aku sampaikan. Untuk selanjutnya silakan Miss Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Deden, sambil menunggu Ayah dan juga Bunda untuk bertanya, dan saya undang ya sekali lagi untuk Ayah dan Bunda boleh bertanya seputar tentang Parents Sinken di chat. Dan untuk Pak Deden saya mau tanya nih sambil menunggu ya, untuk Parents Sinken ini siapa saja nih yang boleh diajak? Apakah hanya teman-teman sekolah saja? Apakah hanya saudara atau siapa? Oh, siapapun bisa, mau teman kelas kiddos atau teman kelas siswa atau mungkin tetangga atau adik atau teman di keluarga, itu siapapun bisa. Yang penting nanti kita submit datanya ke kita, seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana dengan para ayah dan juga bunda apabila tidak mempunyai e-wallet nih, Pak Deden, apakah bisa mengikuti atau seperti apa? Oh bisa, nanti mungkin kita nanti saat pembagian hadiah bisa juga ke pulsa atau melalui transfer seperti itu. Iya, baik, untuk sambil menunggu, mungkin satu pertanyaan lagi deh, mungkin ada ayah dan juga bunda lagi ini ya, lagi mengetik gitu kan. Untuk Pak Deden, kalau boleh tahu, nanti medianya apa nih yang ayah bunda dapatkan, pelatihannya melalui Zoom kah, atau nanti dikasih materi PDF atau seperti apa? Ya, dan nanti satu lagi, apakah nanti berkala untuk ininya, untuk diajarinnya apa seperti apa? Ya, nanti parents setelah mengisi form pendaftaran, kita akan hubungi untuk selanjutnya kita akan mengadakan meeting mungkin melalui Zoom atau Google Meet. Nanti kita akan tentukan waktunya sesuai dengan waktu yang bisa, yang sesuai dengan kesibukan parents juga, seperti itu. Baik, iya. Baik, kalau gitu langsung saja ya kita, kebetulan juga acara sudah mendekati penghujung acara nih. Kalau gitu saya langsung saja nih untuk bagi-bagi, bagi-bagi ya, untuk ini apa sih, memberitahukan nih pemenang sesi yang tadi ya, untuk pertanyaan terbaiknya. Kalau gitu terima kasih Pak Deden untuk penjelasan materi Sinkenjukunya, dan untuk selanjutnya saya akan undang kepada Ibu Maya. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu untuk mengumumkan siapa saja nih untuk pemenang nih dari penanya terbaik yang tadi sudah bertanya di ini ya, di di chat atau mungkin sebelumnya melalui WA. Baik. Ya, terima kasih Miss Ivana, seru banget acaranya. Jadi memang dapat ilmu baru banyak nih dari Mbak Rahel ya, gimana sih mengelola emosi yang selama kita di online learning ini ya, maksudnya emak-emak deh tuh. Ibu-ibu butuh tetap waras ya Mbak Rahel ya. Gimana? Karena kan ibu ya istilahnya tiangnya di rumah tangga ya gitu ya. Kalau kitanya nggak waras, wah repot gitu ya.
Jadi terima kasih banyak untuk pertanyaannya sendiri, ini memang bagus-bagus banget. Kita juga sampai memang yang sehari-hari kita temuin kali ya, kendala di orang tua seperti ini nih, ngendali emosinya gimana. Tapi tadi aku sempat lihat ada kayak yang raise hand si ibu siapa ya gitu, atau mau bertanya sesuatu tentang program Parents in Can atau gimana ya? Tadi ada yang raise hand deh kayaknya. Iya, ada Ibu. Ada Coba Pak. saya lihat dulu. Iya. Nanti akan ada hadiah juga ya satu lagi untuk penanya di sesi terakhir ini. Betul. Kita mau apakah tadi yang resen Ibu siapa tadi aku sempat lihat. Kalau nggak ada mungkin kita langsung aja ya ke langsung saja Ibu. Pemenang door prize-nya dulu ya. Oke, tadi sih kalau dari pertanyaannya kita sudah pilih 3. Maaf, gangguan. Bocah mau ikutan. Jadi aku pilih tadi dari Ibu Veronica ya. Ibu Veronica dari Pekanbaru. Pemenang pertama ya Bu ya? Ya, pemenang pertama Ibu selamat Veronica, Ibu Veronica dari Pekanbaru. Baik, selamat ya Bu mendapatkan cashback senilai Rp100.000. Iya. Cashback lagi, maaf. Terus yang kedua, e-wallet gimana? Gitu. E-wallet, iya. E-wallet, ya. Nanti kita akan hubungi ya untuk pemenangnya. Kemudian pertanyaan apa yang kedua, saya pilih dari chat dari Ibu Dwi Rida. Wah, Ibu Dwi Rida yang tadi, ya. Selamat ya Bu mendapatkan. Ibu Dwi Rida, betul. Halo, silakan Miss Ivana. Iya, baik. Selamat ya Ibu Dwi Rida mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Pertanyaan juga bagus-bagus ya Bu. Dan yang terakhir nih, aku kasih back sound Bu biar seru. Baik. Pemenang terakhir jatuh kepada pemenang terakhir kita juga dapat dari chatnya, dari chat live. Ada Ibu Nona Miki ya, KP. Ini siapa nih? Iya, pertanyaan mungkin memang belum dijawab sama Ibu Rahel, tapi cukup bagus gitu ya. Nanti mungkin bisa dijawab sama Ibu Rahel lewat ya. Tapi Ibu Nona Miki yang ketiga. Wah, keren. Selamat Ibu mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Dan nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh Shinkenjuku ya Ibu ya, Ibu Maya. Betul, nanti akan dihubungi ya sama Shinkenjuku untuk pengiriman saldo e-walletnya. Baik, selamat kepada ketiga pemenang. Semuanya bunda semua nih ya Bu ya. Iya, baik. Ya, baik. Dan juga sebelum berakhir acara pada siang hari ini, sekali lagi saya Ivana ingin mengingatkan kepada ayah dan juga bunda, yuk daftarkan diri ayah dan juga bunda bergabung menjadi Parents in Kenjuku untuk mendapatkan insentif menarik. Dan juga untuk pendaftarannya silakan mengisi formulir di link yang tadi sudah di screenshot. Dan dengan demikian berakhir pula acara webinar pada siang hari ini. Saya atas nama Shinkenjuku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Parents in Kenjuku, dan apabila ada salah-salah kata dan perbuatan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali dalam acara webinar selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Semoga kita sukses. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu ayah dan juga bunda. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Mencari cara agar proses belajar anak tetap menyenangkan. Sekarang sudah ada Shinkenjuku Online. Di Shinkenjuku Online terdapat semi-private course. Akan ada semi-private session dan interactive challenge session. Semi-private terbagi menjadi 2. Satu tutor dengan 2 siswa untuk kelas 1 dan 2 SD,
Lalu, satu tutor dengan 3 siswa untuk kelas 3 SD sampai SMP. Selain semi-private, ada juga private course. Akan ada private session, yaitu satu tutor hanya untuk satu siswa, dan juga interactive challenge session. Interactive challenge session ini dilakukan secara live. Bagaimana? Seru kan belajar di Shinkanjuku Online? Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang. Caranya, masuk ke dalam website Shinkanjuku, lalu klik form coba gratis, isi biodata, dan klik submit. Belajar online ya di Shinkanjuku Online. Shinkanjuku, mengerti itu menyenangkan. Asik belajarnya. Aku belajar bersama tutor dan teman-teman. Aku jadi semangat. Rasanya senang, gak bikin bosan. Pokoknya senang banget. Ternyata itu Elgin itu antusias banget. Gurunya itu komunikatif juga. Anak saya sekarang jadi semangat belajarnya. Untung Shinkanjuku ada versi online-nya. Terima kasih Shinkanjuku. Salam kenal. Oke, pinter. Terima kasih. Pinter betul 8. Asik dan seru di Shinkanjuku. Di masa pandemi saat ini, semua serba terbatas, termasuk kegiatan belajar mengajar. Dari yang tatap muka, berubah menjadi online. Metode belajar online yang membosankan bisa membuat anak menjadi tidak termotivasi. Akibatnya, anak jadi cepat bosan dan lelah. Orang tua pasti khawatir jika motivasi belajar anak berkurang dan berusaha mencari cara agar proses belajar anak tetap menyenangkan. Sekarang sudah ada Shinkanjuku Online. Di Shinkanjuku Online terdapat semi-private course. Akan ada semi-private session